Indonesia merupakan negara dengan jumlah gunung berapi aktif tertinggi di dunia. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana letusan gunung berapi. Smithsonian Institution Global Volcanism Program mencatat bahwa Indonesia sendiri memiliki 58 gunung berapi yang terhitung aktif sejak 1950 hingga 2023. Salah satu gunung berapi yang aktif hingga saat ini adalah Gunung Ruang, yang tentunya akan menjadi topik pembahasan pada video kali ini. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau yang biasa disingkat sebagai Pusdalops BNPB Gunung Ruang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara melaporkan bahwa terjadi erupsi Gunung Ruang pada 16 April 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, status Gunung Ruang menjadi waspada karena adanya aktivitas yang kian meningkat. Pada hari yang sama, status Gunung Ruang meningkat dari waspada menjadi siaga pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah karena peningkatan aktivitas yang terjadi terus-menerus di gunung tersebut. Lebih dari 800 orang mengungsi ke Tagulandang. Selain itu, zona eksklusi sepanjang 4 km dari kawah Gunung Ruang terbentuk dan pada akhirnya diperluas menjadi 6 km pada bulan April 2024. Pada tanggal 17 April 2024, pukul 1.30 waktu Indonesia bagian tengah, BPBD melaporkan Gunung Ruang kembali erupsi dan terjadi hujan abu vulkanik. Hal ini menyebabkan jaringan komunikasi di Kampung Laing Patehi terputus dan pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah, status Gunung Ruang berubah dari siaga menjadi awas. Potensi tsunami setinggi 25 meter dikeluarkan oleh BMKG dan PVMBG pada hari yang sama. Sekitar 11.000 penduduk dari Tagulandang mengungsi untuk dipindahkan ke Manado. Letusan tersebut mengakibatkan Bandara Internasional Samratulangi di Manado ditutup. Penyebab erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi disebabkan akibat adanya endapan magma di perut bumi yang didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Letusan gunung ini menyemburkan abu vulkanik yang mengandung beberapa gas. Salah satu kandungannya adalah gas SO2 atau sulfur dioksida. Gas SO2 ini dapat menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama, pada kesehatan, abu vulkanik yang dihasilkan dapat mengganggu saluran pernafasan, menyebabkan iritasi kulit, ataupun menyebabkan iritasi mata. Abu vulkanik ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena jalanan yang berdebu dan licin dapat membahayakan. Pertama, perhatikan arahan dari PVMBG dan berkembangan aktivitas gunung api. Kedua, siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi debu vulkanik. Lalu yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Lalu yang keempat, menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas di luar prediksi ahli. Lalu yang terakhir, siapkan dukungan logistik antara lain makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, uang tunai yang cukup, serta obat-obatan khusus sesuai pemakai. Yang pertama, hindarilah tempat-tempat terbuka, lembah, aliran sungai, serta lokasi-lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Gunakanlah kacamata dan masker pelindung atau kain basah untuk menutup hidung dan mulut, serta gunakan pakaian tertutup seperti baju dan celana lengan panjang serta topi. Pertama, kurangi terpapar dari abu vulkanik. Lalu yang kedua, hindari mengendari mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik karena bisa merusak mesin kendaraan. Lalu yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan. Lalu yang keempat, waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda bahaya lahar pada musim hujan. Gunung berapi merupakan bencana alamiah, tetapi risiko bahaya yang ditimbulkan dapat dicegah
mitigasi bencana. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. See you next time.